kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Kesini pada naik apa? Naik motor. Kalian udah tahu belum sih tujuan kalian datang ke sini tuh untuk apa? Mau sesi konseling. Udah tahu belum sesi konseling itu apa? Belum. Sedikit saya jelaskan ya, sesi konseling itu adalah proses pembantuan seseorang untuk menyelesaikan masalahnya yang sedang dihadapi. Nah, saya di sini sebagai konselor dan kalian itu sebagai konselnya. Nah, kalian udah tahu belum konselor itu apa? Belum. Nah, konselor itu adalah seseorang yang ahli dalam bidang konseling yang dapat untuk memecahkan masalah yang dihadapi kalian. Nah, sebelum itu ada asas-asas konseling yang harus kalian tahu, itu ada 3. Yang pertama itu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, sama asas kesukarelawan. Nah, asas keterbukaan itu kalian harus terbuka untuk menceritakan masalah kalian terhadap saya. Nah, yang kedua itu asas kerahasiaan. Rahasia kalian tuh gak bakal kesebar karena itu privasi untuk kita semua. Dan yang ketiga itu asas kesukarelawan. Jadi kalian tuh rela menceritakan permasalahan kalian itu terhadap saya. Nah, itu sedikit tentang asas. Kalian sudah pada paham belum? Sudah. Nah, sebelum memasuki permasalahan, sebaiknya kita perkenalan dulu, mungkin dari sini dulu. Nama saya itu Tria. Nama saya Hanum. Nama saya Desli. Nama saya Fadila. Nah, sebelum itu udah perkenalan, kita memasuki permasalahannya dulu ya, mungkin dari Lia. Permasalahan saya itu tentang malas belajar gara-gara teman saya di sekolah. Awalnya karena malas belajar pengaruh lingkungan. Saya malas belajar karena faktor dari di rumah sering berantem orang tua saya, jadi saya malas belajar. Kalau saya lebih banyak tiktokan. Dari sini kan permasalahan sama-sama nih. Jadi kita mau bahas permasalahan siapa? Tria. Coba Tria, permasalahannya gimana tuh? Jadi kan permasalahan saya itu tentang saya tuh malas belajar gitu loh Kak di sekolah gitu, karena faktor pertemanan juga. Karena teman-teman saya di sekolah itu kan namanya di sekolah ya Kak, jadi ada namanya kayak circle-circlean gitu, geng-gengan gitu. Jadi saya tuh di sekolah gitu tuh sering kayak dibilang dibilang ini kayak bisa dibilang saya tuh kalau di kelas itu kurang susah untuk memahami pelajaran gitu, karena teman-teman saya tuh kebanyakannya pinter-pinter gitu. Saya tuh kayak dibilangnya susah memahami pelajaran gitu, atau bisa dibilang bodoh lah ya Kak. Nah, terus itu juga kan kalau pas misalnya ada tugas gitu-gitu, mereka tuh kadang saya tuh nggak ingat kalau ada tugas, tapi mereka tuh nggak ngomong kalau ada tugas, tiba-tiba pas giliran berangkat paginya taunya ada tugas gitu. Nah, dan saya kan belum ngerjain tuh, mereka tuh nggak ngomong bahwa misalnya ada tugas di sekolah kayak gitu. Jadi kamu jarang ngerjain tugas, jadi teman-teman kamu ada circle-circlean, jadi kamu juga nggak coba untuk mendekati teman-teman kamu atau gimana? Enggak Kak, karena udah dicoba dideketin juga, mereka tuh kayak ngehindar gitu loh, emang kayak bener-bener nggak mau temenan gitu. Jadi saya tuh malas belajar juga, tuh karena nggak ada teman untuk belajar bareng gitu kan. Kalau belajar sendiri tuh kurang enak ya Kak, juga kan kalau misalnya ada teman gitu, kalau misalnya kita nggak paham bisa tanya dia gitu. Kenapa kamu nggak coba untuk nggak deketin diri kamu sama teman-teman kamu yang lain untuk saling kenal? Udah coba ngedeketin mereka gitu ya abis dideketin gitu ya nggak lama bakal kayak gitu lagi gitu, kayak nggak mau temenan lagi ya, karena mereka tuh mikirnya saya tuh susah gitu Kak, misalnya kalau diajak belajar gitu, karena kurang memahami, nggak seperti mereka gitu pintar-pintar gitu. Kalau boleh tahu, emang cara belajar kamu sekarang ini seperti apa sih? Ya, cara belajar saya seperti anak pada umumnya. Terus yang buat kamu untuk susah memahami pelajaran itu kenapa? Susah memahami pelajaran gitu.
Ya sebenarnya salah di saya juga sih kak. Saya kadang kalau guru ngejelasin itu nggak terlalu ngedengerin gitu, malah asik dengan dunia saya sendiri gitu kalau guru nggak ngejelasin gitu. Kenapa nggak coba kamu untuk berubah cara belajar kamu yang lebih untuk lebih perhatiin guru lagi, lebih ngeliatin teman-temannya cara belajarnya? Udah sih kak, tapi emang susah gitu mau apa namanya tuh memahami gitu, memulai udah memulai, cuman belum sempurna aja sih. Emang semua teman-teman di kelas kamu kayak gitu semua? Apa kamu nggak ada punya teman deket 1 atau 2 orang? Kalau dibilang semua itu bisa dibilang semua. Kalau dibilang punya teman deket itu punya, tapi dia tuh kayak muka dua gitu loh kak. Kalau di deket saya ngomongnya bagus, pikiran nggak sama saya gitu ngomongin gitu. Emangnya Tria nggak coba untuk berteman atau ikuti les bimbel di luar di sekolah agar lebih bisa memahami pelajaran-pelajaran di sekolah, agar bisa ngimbangi sama teman-temannya di sekolah? Belum sih kak, tapi ada rencana mau bimbel gitu, tapi belum ngomong sama orang tua gitu, mau ngomong juga dulu gitu. Ya udah, kalau bisa jalanin dulu atau ngomong dulu sama orang tua agar bisa bimbelnya. Ya sih kak, nanti bakal diomong. Terus gimana sih kak, atau pendapat kakak gitu yang bisa membuat saya termotivasi untuk biar giat belajar gitu? Menurut saya kamu ubah cara belajar kamu untuk lebih bisa perhatiin guru di depan, lebih bisa memahami teman-teman kamu cara belajarnya, cara ngikutin teman-teman kamu belajarnya gimana, terus coba untuk mendekatkan diri sama teman-teman kamu, untuk mikirin masa depan kamu gimana nya gitu. Ya kak. Terus gimana perasaan kamu sekarang? Udah mendingan apa gimana? Ya sih kak, jadi nanti kedepannya saya bakal lebih memperhatikan guru saya ketika sedang menjelaskan. Terus saya mencoba lagi untuk mendekatkan diri saya kepada teman-teman saya gitu. Kan ini si Tria kan ada rencana nih untuk bimbel, coba dilakuin dulu, dijalanin dulu bimbelnya. Siapa tahu dari situ Tria bisa membuka diri Tria buat deket sama teman-teman Tria, bisa buat belajarnya makin bisa memahami. Ya kak, nanti kedepannya bakal ngobrol sama orang tua biar disuruh bimbel gitu. Udah sekarang perasaan Tria gimana? Udah sedikit lega kak, dan udah lega. Nanti kedepannya bakal ngikutin apa yang kakak bilang tadi. Terus untuk yang lain gimana? Ada yang mau nambahin atau saran ke Tria? Sama aja kayak kita mungkin dari kasusnya sendiri mungkin dia sama-sama kita emang harus memikirkan diri sendiri dulu untuk menjalani yang baik biar kita bisa nggak malas-malasan belajar lagi. Jadi sini kalian udah pada paham ya apa yang diomongin